Ayo adik-adik ini sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang punya cita-cita untuk ke situ. Masuk ke situ, gantikan kami yang di DPRD Kabupaten, DPR RI, Bupati, Wali Kota, agar orang-orang baik semakin banyak yang masuk ke dalam dunia politik. Yang saya hormati Kepala Kesbangpol Kabupaten Pekalongan, ini merangkap PLT Dinas ini juga ya Pak? Betul Pak. Ketahanan pangan. Yang kami hormati Kepala Kesbangpol Provinsi atau yang mewakili yang masih hadir di sini, Ibu Haja Irna, Sekretaris Komisi A, adik-adik para siswa dari SMA Kabupaten Pekalongan ya Pak, yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, adik-adik sekalian, wacana-wacana semacam ini adik-adik juga perlu ketahui bahwa harus tahu, dan semua itu ada di mana ada. Semua itu adalah ada di kebijakan. Kebijakan itu yang merumuskan siapa? Kebijakan itu merumuskan adalah pemerintah. Kata Pak Prajogo tadi itu, kebijakan itu ya adanya di gubernur. Kami DPR bersama-sama gubernur dalam merumuskan itu. Ada juga di presiden. Kalau adik-adik ini apolitis, tidak mau acuh tak acuh terhadap politik, politik tuh di sini koruptor, pasti kata rak percaya apa janji-janji bla 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 dan sebagainya. Nah, kalau adik-adik ini ternyata alergi terhadap politik, terus tidak mau ngurusi politik, menganggap bahwa politik itu kotor, jelek dan sebagainya, terus yang masuk itu siapa? Makanya forum semacam ini, kami dari Komisi A bersama Kesbangpol, ayo adik-adik ini sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang punya cita-cita untuk ke situ. Masuk ke situ, gantikan kami yang di DPRD Kabupaten, DPR RI, Bupati, Wali Kota, agar orang-orang baik semakin banyak yang masuk ke dalam dunia politik. Saat ngomong dengan para santri juga saya ngomong, kalau para santri ini masuk ke dunia politik, maka semakin banyak orang baik yang juga ada di lingkungan politik. Adik-adik sekalian, ini juga kita diskusi aja di luar konteks ya. Jadi ini memberikan pengetahuan, produksi minyak sawit kita itu terbesar di dunia. Itu adalah kekuatan biofuel kita untuk mengganti minyak solar. Karena sekarang ada kebijakan B20, B30, artinya apa adik-adik? Biodiesel itu kalau misalnya adik-adik punya mobil, itu biodiesel B30 artinya 30% itu sudah teknologinya adalah menggunakan minyak sawit. 70% itu adalah menggunakan solar. Itu minyak sawit sekarang ditentang oleh Uni Eropa bahwa Indonesia menebang hutan dan sebagainya. Itu adalah kampanye negatif agar kita produksi sawit kita ditolak di Eropa. Inilah jahatnya dunia internasional adik-adik sekalian. Makanya sekarang minyak sawit itu oke, silahkan ditolak, tapi lebih baik kita gunakan untuk, daripada kita impor solar, lebih baik sawit itu digunakan untuk mengganti solar. Mungkin sekarang sudah 30%, lama-lama saya yakin bisa 40-50%. Sehingga ketergantungan kita yang tadi itu, fuel itu, F yang kedua, ketergantungan kita terhadap minyak dunia juga bisa berkurang. Jadi dunia global ini kita tidak bisa diam, tidak bisa terus kita diganggu sama Uni Eropa soal sawit terus kita diam, tidak bisa. Kita harus lawan itu. Jadi dengan adanya tantangan seperti tadi, saya kira wawasan kebangsaan ini menjadi perlu, dan bagaimana mengejawantahkan wawasan kebangsaan ini, tentu forum-forum semacam ini saya kira perlu dan sangat dibutuhkan, dan semua pihak juga harus ikut membantu. Tentu bukan hanya kami dari DPRD, dari semua pihak, baik itu pemerintah, baik itu LSM, Ormas,
NU, Muhammadiyah, sekolah, orang tua dan sebagainya punya kewajiban yang sama untuk bagaimana anak-anak kita, adik-adik kita supaya tetap mempunyai nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan itu. Saya kira itu apa yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti sambil jalan kita diskusi apa-apa yang kira-kira bisa kita diskusikan terkait dengan bagaimana kita menghadapi tantangan ke depan, menghadapi kondisi global yang mau tidak mau harus kita hadapi dan kita lalui bersama. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk narasumber kita yang kedua. Pesan saya mengikuti kegiatan ini sangat menarik, terus bisa menambah wawasan yang ada tentang dunia politik. Terima kasih. Pesan saya mengikuti kegiatan peningkatan koordinasi ini, semoga semakin maju dan semoga banyak pemuda-pemuda Indonesia yang semakin peduli dengan politik negara. Dan kesan saya mengikuti kegiatan ini, saya mendapat banyak ilmu dari pemateri-pemateri yang luar biasa, sehingga saya termotivasi untuk tetap berperan aktif dalam politik negara. Terima kasih.